ただいま。ただいま。何よこのご飯は。君、お名前は？私新島孝恵だって。君が18歳になったら。健介？私今小学生なのよ。Halo guys, untuk drama yang akan kita rangkum kali ini ceritanya cukup sedih. Judulnya Suma Sogakusei ni Naru. Mempunyai 10 episode dan sudah dirangkum sampai tamat. Bercerita tentang kehidupan seorang om-om yang sangat lesu, sangat putus asa setelah ditinggalkan oleh istri tercintanya karena sebuah kecelakaan. Setelah istrinya tiada, ia dan juga putrinya pun jadi tidak semangat lagi untuk menjalani hidup. Namun suatu hari, tiba-tiba keajaiban datang untuk menyapa mereka. Ternyata istrinya yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu malah hidup kembali dan berenkarnasi di dalam tubuh seorang anak SD. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Hayo langsung saja kita simak alur ceritanya. Dan ini dia Suma Sogakusei ni Naru. Di awal film kita akan melihat kehidupan yang bahagia dari keluarga Keisuke bersama istrinya yang bernama Takae. Dan mereka mempunyai seorang putri yaitu Mei. Kehidupan mereka sehari-hari selalu gembira dan ceria. Masak bersama, bertamasya, pergi ke kebun bersama. Ya selalu bahagialah pokoknya. Hingga suatu hari di perjalanan pulang, peristiwa yang sangat tragis harus dialami oleh Keisuke. Terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan istrinya tewas saat itu juga. Dan disinilah semuanya berawal. 10 tahun pun berlalu sejak kematian Takae. Kehidupan Keisuke kini begitu suram sejak kematian istrinya. Selalu murung setiap hari dan putri mereka Mai yang juga menjadi seorang pengangguran. Rumah yang tidak terawat, bahkan kerja pun sudah tidak semangat. Belum lagi jabatan Keisuke di kantor pun diturunkan lantaran tidak kompeten lagi dalam bekerja. Posisinya kini digantikan seorang wanita yang bernama Moria. Karyawan di perusahaan Keisuke pun bahkan menganggapnya sebagai zombie karena menjalani kehidupannya dengan lesu dan lunglai setiap hari. Zombie kayak. Suatu hari saat Keisuke baru saja pulang dari kantor, tiba-tiba ada seorang anak SD di depan rumahnya yang terus-terusan memencet bel rumah. Begitu Keisuke membukakan pintu, anak SD ini langsung menyerobot masuk dan dengan polosnya mengatakan, "Aku pulang." Tadaima. Tadaima. Anak SD itu tanpa basa-basi mengatakan bahwa dirinya adalah Nijima Takae, istrinya Keisuke yang tewas 10 tahun yang lalu. Bahkan langsung menghampiri Mei yang sedang berada di kamarnya. Anak SD itu terus menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya benar-benar Nijima Takae yang terlahir kembali menjadi anak SD. Tapi tentu Keisuke dan Mai tidak mungkin percaya begitu saja. Keisuke menanyakan nama anak itu dan namanya adalah Shiraishi Marika. 私新島孝恵だって。10年前に死んで、また生まれ変わるは白石麻衣か。 Tapi dia tetap kekeh mengatakan bahwa dia adalah istrinya Keisuke. Bahkan anak itu memarahi Keisuke yang hidup berantakan sejak kematiannya. Sebelum anak itu pulang, dia bahkan juga tahu piring kesukaan Takae untuk makan sewaktu hidup. それだけは守りなさい。それがあるんだから。ちょっと。こんな時間帰らん。 Keesokan harinya anak SD itu masih datang lagi ke rumah Keisuke. Waktu itu pintu terkunci, tapi ternyata dia tahu letak kunci cadangan rumah Keisuke. Anak itu langsung masuk ke rumah dan melihat isi album foto keluarga Keisuke. Di kantor ketika Keisuke sedang beristirahat, tiba-tiba anak itu menelpon Keisuke dan mengajaknya ketemuan di tempat biasa katanya, dan menutup telepon itu. Tentu saja Keisuke heran mendengarnya. Saat perjalanan pulang naik bis, Keisuke membayangkan istrinya Takae yang selalu menunggunya di pinggir taman. Dan ternyata di sana malah sudah ada anak SD itu yang melakukan hal yang sama seperti Takae sewaktu menunggu Keisuke dahulu. Kemudian anak SD itu mengajaknya untuk membeli ponsel dan saling bertukar nomor HP agar bisa menghubungi Keisuke setiap waktu. Keisuke masih bingung dengan tujuan anak SD itu. Begitu juga Mai yang kebetulan ada di tempat itu juga. Singkat cerita, Mai yang gelisah tentang anak SD yang tiba-tiba datang mengaku-ngaku sebagai ibunya yang hidup kembali pun curhat dengan temannya. Karena Mai tidak percaya jika ibunya bereinkarnasi.
Tapi di saat itu juga, anak SD itu datang dan menghampiri Mei di tempat itu. Dan dia menanyakan pekerjaan dan kehidupan Mei sehari-hari. Mei yang terlihat amat terganggu dengan kehadiran anak itu pun lantas menyuruhnya untuk tidak datang lagi ke rumah dan menemui mereka. Keesokan harinya, anak SD itu menghampiri Keisuke di kantin kantornya yang sedang murung lesu seperti biasa. Dia amat bingung dan kecewa karena Keisuke hidup seperti itu setelah dirinya meninggal. Lantas dia pun memberi semangat kepada Keisuke untuk mengangkat kepalanya supaya tidak lesu dan murung lagi agar hidupnya menjadi lebih baik. Keisuke pun mengingat kata-kata anak SD itu dan akhirnya dia menjadi lebih semangat dalam kehidupannya dan tampak lebih hidup. Bahkan di kantor, Keisuke yang biasanya lesu, kini dia dengan semangat mau membantu Moriya untuk menemukan bahan makanan untuk produk mereka. Keisuke pun mencari berkas-berkas untuk bahan makanannya. Tapi seketika melihat berkas-berkas itu, Keisuke jadi teringat masa lalu saat ia sedang mencicipi makanan di tempat istrinya bekerja dahulu. Keisuke menulis semua resep-resep makanan istrinya untuk mendapatkan komposisi terbaik sampai dia kelelahan. Singkat cerita, esok harinya anak itu pagi-pagi sudah datang lagi ke rumah Keisuke. Awalnya Keisuke menyuruhnya pulang karena dia akan ada tamu yang datang, yaitu teman-teman mendiang istrinya yang akan memperingati kematian Takae. Namun anak itu malah menyuruh Keisuke untuk menjamu mereka dengan baik. Lantas Keisuke pun disuruh untuk membersihkan rumahnya yang sangat berantakan dari rumput-rumput liar yang tumbuh di halaman rumah dan sebagainya. Anak itu juga menyiapkan masakan untuk menjamu tamu Keisuke. Dan melihat anak itu masak, menghidangkan makanan di dapur, mengingatkan dirinya akan Takae sewaktu ia masih hidup. Tapi Mei melihat ada anak itu masak di dapur bersama ayahnya. Lantas Mei pun menyuruh anak itu untuk pergi. Dia tidak ingin ada orang lain menyentuh barang-barang milik ibunya. Dan Mei juga tidak percaya jika ibunya benar-benar bereinkarnasi, karena itu hanya akan membuat mereka semakin merindukan dan mengharapkan ibunya yang sudah tiada. Malam harinya, kerabat-kerabat Takae pun sudah berkumpul bersama Keisuke di rumahnya. Anak itu pun menguping pembicaraan mereka. Di saat itu, Keisuke menyampaikan kepada kerabatnya agar perkumpulan ini akan menjadi yang terakhir, karena dia berniat untuk menjual rumahnya, bukan karena kesulitan ekonomi, melainkan mereka sekarang hanya tinggal berdua di rumah yang sangat besar. Dan di rumah itu juga membuat dirinya tidak bisa melupakan Takae yang sudah tiada. Setelah semua orang sudah pulang, anak itu pun masuk menghampiri Keisuke yang sedang membuat kopi dan menanyakan alasannya mau menjual rumah itu. Keisuke hanya tidak ingin hidup seperti saat ini terus-menerus, tidak bisa melangkah maju karena terus memikirkan kesedihannya kehilangan Takae, istrinya yang sangat ia cintai. Dan kehidupannya yang sekarang juga berdampak kepada anaknya Mei. Keisuke hanya ingin merubah hidupnya menjadi lebih baik dengan merelakan kepergian istrinya. Keisuke mencurahkan semua isi hatinya sambil membuat kopi racikan seperti yang diajarkan istrinya dahulu. Keisuke merasa setelah istrinya tiada, hidupnya hanyalah sia-sia saja. Namun anak itu mencoba menyemangati Keisuke agar menjalani hidup yang tidak sia-sia. Karena Keisuke memang tidak bisa hidup tanpa istrinya, lantas dia pun menyuruh anak itu untuk segera pergi dan jangan datang menemui mereka lagi. Singkat cerita, reinkarnasi Takae pun pergi melewati hujan yang deras di malam hari menuju kebun yang ia rawat bersama dengan Keisuke saat dia masih hidup bersamanya. Di sana ia menemukan seluruh kebunnya sudah hancur, tidak ada lagi yang tersisa untuk dipanen. Takae pun sangat sedih karena dulu ia membuat kebun itu untuk membuka restoran dengan bahan-bahan dari kebunnya sendiri saat masih bersama Keisuke. Tapi di sana masih ada satu tanaman sejenis cabai yang masih hidup, di mana cabai ini menciptakan sebuah kenangan saat kebersamaan mereka dahulu. Di tempat lain, ketika Mei sedang berada di sebuah warung tempat temannya bekerja, ia curhat kepada pemilik warung tentang betapa sulitnya menjalani hidup setelah ibunya tiada.
Tapi pemilik warung itu tiba-tiba memberikan sebuah hadiah atau kado yang dititipkan oleh seseorang untuk Mei dan ayahnya, yang tidak lain, hadiah ini dari reinkarnasi ibunya sendiri. Di dalamnya ternyata ada sebuah kue ulang tahun yang ke-20, lengkap dengan hiasan urutan usia yang dilewati oleh Takai untuknya. Dimana saat itu Takai meninggal saat usia Mei baru 10 tahun. Dengan kado itu pun, Mei akhirnya mempercayai bahwa anak SD itu benar-benar reinkarnasi dari ibunya, yaitu Takai. Dan di kantor saat Keisuke sedang makan siang, tiba-tiba ia mendapatkan sebuah bingkisan juga yang dititipkan olehnya yang berupa sebuah bekal makan siang. Saat itu Moriya juga ada di situ untuk menemani Keisuke makan siang. Ketika Keisuke mulai mencicipi bekal itu, ia bisa mengingat bahwa rasa makanan itu ia cicipi saat dahulu Takai yang menghidangkannya untuk menghilangkan rasa kantuk dan letih saat ia sedang bekerja. Keisuke pun akhirnya menyadari bahwa memang benar anak SD itu adalah reinkarnasi istrinya, yaitu Takai. Dan Keisuke pun terus melahap bekal itu sambil menangis haru bahagia. Kemudian Keisuke menuju sekolah SD tempat istrinya sekarang berada. Di sana ternyata sudah ada Mai yang juga sudah percaya bahwa dia adalah ibunya. Keisuke pun tanpa basa-basi memanggil Takai di sana, walaupun masih ada murid-murid SD lainnya. Mereka berdua saling mengingatkan tentang kenangan masa-masa saat mereka masih bersama dahulu. Lalu kemudian Keisuke pun memeluk Takai di depan semua murid-murid SD sambil menangis bahagia. Karena memang pemandangan ini aneh tentunya, murid-murid SD pun memanggil satpam karena mengira Keisuke adalah om-om jahat yang akan menculik Takai. Mereka bertiga pun langsung kabur berlari dengan bahagia. Di rumah, Takai lantas memarahi Keisuke yang hidupnya sangat ceroboh dan berantakan setelah kepergiannya. Bahkan bisa menjerumuskan hidup putrinya juga. Tapi Keisuke malah gembira karena bisa dimarahi lagi oleh istrinya setelah sekian lama. Mai pun mengatakan kepada Takai bahwa bukan salah ayahnya menjadi seperti ini. Tapi semua itu karena dia sangat mencintai Takai bahkan hingga saat ini. Keisuke pun mengantarkan Takai untuk pulang ke rumahnya dengan menaiki sepeda berdua dan terlihat amat bahagia. Bahkan saat ditegur oleh polisi di jalan, saking senangnya mereka malah keceplosan bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri. Dengan kembalinya Takai di hidup mereka, kini Mai sudah menjalani hidupnya dengan ceria. Dan kini ia bahkan sudah berani melamar kerja. Keisuke sehari-hari sudah tidak lesu dan murung lagi. Kini ia sangat ceria, bahkan saking cerianya, Keisuke malah melamar Takai yang kini sudah menjadi anak SD dan ingin menikahinya saat Takai berusia 20 tahun nanti. Saat Keisuke melamar Takai yang masih menjadi anak SD, dan di sana ada seorang lelaki yang kebetulan mendengar lamaran Keisuke kepada Takai saat itu. Sudah pasti dia heran kok bisa om-om ngelamar anak SD. Ternyata lelaki ini masih satu kerabat dengan Keisuke. Sebelum berangkat kerja, Keisuke sempat memfoto Takai untuk dijadikan wallpaper di handphonenya. Di kantor, Keisuke yang dulu selalu kerja dengan murung dan lesu, kini ia sudah ceria malah kerja sambil senyum-senyum sendiri. Karena perubahan Keisuke yang sangat drastis ini pun, teman-teman sekantornya malah menganggapnya ODGJ. Ya, karena memang merasa ada yang aneh dengan Keisuke, lantas saat menemani Keisuke makan siang, Moriya pun bertanya kepada Keisuke, apakah gerangan yang terjadi kepadanya hingga ia bisa terlihat sangat bahagia tidak seperti biasanya. Tentu Keisuke tidak bisa memberitahu Moriya apa yang terjadi, karena nggak mungkin kan Keisuke memberitahukan kalau istrinya yang kembali hidup dan bereinkarnasi menjadi anak SD. Tapi saat itu Moriya malah tidak sengaja melihat foto Takai yang ia jadikan sebagai wallpaper di handphonenya. Keisuke malah jadi canggung dan salah tingkah di hadapan Moriya.
孫いいえじゃ全然大丈夫です。気をつけてください。 Singkat cerita, saat Keisuke hendak pulang, ia tidak sengaja malah melihat Takai di jalan sedang bersama anak lelaki dari sekolahnya. Ternyata anak lelaki itu mecengin Takai dan nembak Takai supaya mau jadi pacarnya. Melihat Takai istrinya ditembak pria lain, Keisuke pun cemburu. Walaupun saat ini Takai masih jadi anak SD. 白石まりかさんの親戚のおじさんです。あ、そうです。ああ、お家に帰った方がいいんじゃないかな。返事は急がないから。 Saat sedang berbincang-bincang di resto, Takai malah ngeledek Keisuke yang cemburu pada anak SD yang nembak dia tadi. Tapi Keisuke tidak mau mengakuinya, walaupun dia terus bertanya pada Takai apakah dia akan menerima cinta anak lelaki itu. 次会うのか。あんなにストレートな告白なわけないでしょ。ないでしょ。 Di tempat lain, saat Moria sedang makan bersama dengan temannya, Moria pun menceritakan kejadian saat ia melihat foto wallpaper di handphone Keisuke yang saat ia tanya, Keisuke tidak bisa menjawab anak itu siapa dan malah bersikap aneh. Teman Moria pun menganggap Keisuke itu om-om serem yang menyukai anak kecil. そういう思考の人って可能性ない。それやばくない？ Singkat cerita, saat Takai sedang berada di jalan sendirian, ia diikuti oleh seorang lelaki. Lelaki ini adalah orang yang berada di taman yang mendengar perkataan Keisuke saat melamar Takai waktu itu. Ternyata Takai sadar dia diikuti oleh seseorang. Dan ternyata lelaki yang mengikutinya itu adalah adiknya Takai sendiri yang bernama Yuri. Yuri. Di resto, Mai mencoba memberitahukan kepada Yuri bahwa anak SD itu adalah Nejima Takai, yaitu kakaknya Yuri yang hidup kembali dan bereinkarnasi menjadi anak SD. Tapi tentu Yuri tidak akan percaya kalau Takai bereinkarnasi. Takai pun bertanya pada Yuri, kenapa dia menguntitnya sewaktu di jalan. Ternyata Yuri penasaran dengan Takai karena melihat Keisuke yang melamarnya waktu itu. Bahkan saat mendengar itu, Mai pun juga setuju kalau Keisuke ayahnya akan melamar Takai dan akan menikahinya saat usia Takai 18 tahun nanti. いやいや当たり前じゃない。ちょっと前いやいや本当なんだ。この子見た目は小学生だけど中身はママ。 Yuri pun semakin tidak percaya dengan yang ia dengar tentang Takai yang bereinkarnasi dan Keisuke yang akan melamar anak SD. Lalu Keisuke pun datang dan membenarkan semuanya. Karena menganggap Keisuke punya cukup banyak uang untuk menyuruh anak kecil membodohinya dan mengaku-ngaku sebagai Takai kakaknya, Yuri pun meminta uang kepada Keisuke. Mendengar itu, Takai pun langsung menjewer Yuri karena kebiasaan lamanya berhutang masih tidak kunjung hilang. Yuri pun akhirnya meninggalkan mereka semua, tapi dengan sedikit merasa percaya kalau anak SD itu benar-benar kakaknya. Karena jeweran itu sama persis yang selalu dilakukan Takai dulu kepadanya. 甘えるんじゃないよ。 Dan setibanya di rumah, Takai dicurigai ibunya karena hampir setiap pagi ia membuat bekal. Sedangkan di sekolah itu sudah disediakan makan gratis. Tapi Takai bisa membuat alasan yang bisa membuat ibunya percaya untuk saat ini. Setelah itu, Mai menelpon Takai ingin curhat karena ia diajak teman-temannya untuk mengikuti acara bersama mereka. Seperti acara untuk ajang mencari pacar gitu pokoknya. Lantas Mai tidak ingin pergi karena tidak percaya diri untuk pergi ke acara itu. Tapi Takai menyuruhnya untuk tetap pergi karena dia tidak tahu pria seperti apa yang akan dia temukan di sana. Karena dahulu Takai dan Keisuke juga bertemu dengan cara yang tidak diduga dan akhirnya menikah. Pagi-pagi sekali Takai sudah ada di rumah untuk membantu Mai memilih pakaian dan sebagainya yang akan ikut ke pesta bersama teman-temannya. Sementara Mai pergi bersama teman-temannya di tempat bowling, Takai dan Keisuke memutuskan pergi untuk kencan mereka yang pertama kali setelah 10 tahun lamanya. Mereka berdua sangat gembira melakukan kencan itu, walaupun memang terlihat aneh ada om-om yang sangat akrab dengan seorang anak SD.
Ketika mereka sedang asik kencan, tidak sengaja Moria yang sedang berbelanja bersama temannya malah melihat mereka yang sedang jalan berdua. Karena mereka berdua sangat curiga dengan Keisuke yang sangat akrab dengan seorang anak SD, mereka berdua pun memutuskan untuk mengikuti Keisuke untuk memastikan apakah Keisuke itu predator anak atau bukan. でもこんなコソコソ後つけるのはちゃんと調べた方がいい。じゃあ先生堂々話しかけたら。 Saking penasarannya, mereka berdua memutuskan untuk bertanya langsung pada Keisuke siapa sebenarnya anak SD itu. Keisuke sangat canggung dan tidak bisa berkata apa-apa, malah hampir mengatakan bahwa dia adalah istrinya. Tapi untung Takai dengan cekatan mengatakan kalau Keisuke adalah pamannya. Ia mengatakan pada Moria bahwa mereka di sana karena Takai memaksa Keisuke untuk pergi nonton dengannya, dikarenakan orang tuanya yang tidak bisa menemaninya saat itu. マリアさん、ケイスケおじしてケイスケおじちゃんの会社の方でしても見たい映画があったからケイスケおじちゃんにお願いして。 Tapi karena mereka berdua masih belum percaya dengan Keisuke, Moria dan temannya pun mengikuti mereka berdua sampai ke bioskop. Untung saja Takai saat itu menyadari dan bisa melepas kecurigaan mereka untuk saat ini. Setelah kejadian itu, mereka berdua baru menyadari memang ternyata tampak mustahil dan aneh jika mereka berdua melakukan kencan, karena mereka malah terlihat seperti ayah dan anak. Setelah itu mereka berdua menunggu Mai sambil melihat anak lelaki yang nembak Takai waktu lalu sedang bermain bola di sana. Walaupun Keisuke tampak cemburu, tapi dia tetap ikut dengan Takai. Lantas Takai juga bertanya kepada Keisuke tentang Moria yang mencurigai mereka tadi. Takai juga sedikit cemburu karena Keisuke mengatakan Moria adalah teman sekantornya, sekaligus teman makan bareng di kantor. Dan saat itu Mai datang dengan wajah layu. Ternyata Mai gagal menemukan pacar di sana karena lelaki yang mendekati Mai saat itu ternyata berniat kurang ajar kepadanya. Takai pun menyemangati Mai untuk tidak memikirkannya dan memberikan hadiah yang mereka beli saat kencan tadi. Dan di sana mereka juga tidak lupa untuk mengabadikan kebersamaan mereka saat ini. Setelah itu, Mai pun jalan pulang sendiri ke rumahnya yang sekarang. Tapi ternyata dia tidak sadar bahwa Yuri sedang mengikutinya dari belakang sampai ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, ibu Takai tiba-tiba memarahi dirinya karena ibunya kesal pada Takai yang pergi dari rumah tidak meminta izin dan tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Episode ketiga diawali dengan flashback saat Keisuke, Takai, dan Mai bertamasya 10 tahun yang lalu ke sebuah wahana untuk melihat pertunjukan paus orca. Waktu itu Keisuke terlambat datang ke wahana dan akhirnya gagal melihat pertunjukan paus orca. Mereka hanya bisa melihat paus beluga yang sangat imut sekali saat itu. Tapi walaupun mereka gagal melihat pertunjukan paus orca, mereka masih sangat terlihat amat bahagia kala itu. Dan kita kembali saat episode kedua berakhir kemarin, di saat ibunya Takai memarahi dirinya karena keluar tanpa izin dari ibunya. Ternyata ibu Takai tidak jadi memarahi dirinya. Ia hanya mengkhawatirkan Takai saat itu yang pergi entah kemana tanpa sepengetahuannya. Di tempat lain, sebelum berangkat kerja, Keisuke menunggu Takai saat itu untuk mengambil bekal yang biasa Takai berikan kepadanya. Tapi saat itu Takai tidak datang, alhasil Keisuke pun jadi khawatir kepadanya. Bahkan sampai di kantor pun Keisuke masih menunggu pesan balasan dari Takai yang tidak kunjung membaca pesannya. Keisuke sangat panik sampai-sampai teman-temannya menganggap Keisuke ODGJ karena suasana hatinya yang berubah-ubah. Kemarin sedih, lalu gembira, sedih lagi. 大丈夫だよな。高江まだいるよな。だいぶ情緒不安定。ああ、大丈夫、新島さん。 Di tempat lain, Mai kini sudah mulai bekerja. Mai bekerja sebagai pengawas di sebuah perusahaan dan tugasnya kini mengajar di sana untuk mengajar komputer. Saat itu Mai mengajar seorang pria, anak dari kepala perusahaan di sana. Walaupun awalnya lelaki itu tampak tidak mau belajar komputer, tapi demi usaha ayahnya agar tidak tutup, dia pun mau belajar dengan Mai.
Dan Keisuke masih saja resah dan gelisah karena Takae yang tidak kunjung membaca dan membalas pesannya. Moria pun datang menghampiri Keisuke yang tampak gelisah. Moria pun menawarkan makan siangnya kepada Keisuke untuk ia cicipi. Dan tiba-tiba pesan Keisuke pun dibaca oleh Takae. Keisuke senangnya bukan main, cuman karena pesannya yang sudah dibaca. Melihat kelakuan Keisuke itu pun Moria amat senang dan gemas melihatnya. Keisuke pun lanjut menelpon Takae karena khawatir tidak membalas pesannya dari pagi. Ternyata Takae memang sengaja tidak membuatkannya bekal hari ini karena memang dia punya kesibukan sendiri sebagai anak SD. Takae juga was-was pada ibunya yang sudah mencurigainya kemarin karena selalu membuat bekal setiap pagi. Takae yang sembunyi-sembunyi menelpon Keisuke pun tiba-tiba dihampiri oleh anak lelaki yang nembak dia waktu lalu. Anak itu ingin berterima kasih karena Takae telah melihat pertandingannya waktu main bola kemarin. Tapi dengan pedenya dia meminta Takae untuk melihat pertandingannya lagi esok karena ia malah menganggap Takae sudah menjadi pacarnya. Hah? Datte, ore no kanojo desho. Tsukiyau nante itte nai kedo. Mai yang sore itu sedang menunggu bus untuk pulang ke rumahnya, tiba-tiba dihampiri oleh lelaki yang belajar komputer kepadanya tadi, yaitu Renji. Renji mengajak Mai untuk makan dulu sebentar bersamanya, karena bus di tempat itu baru akan lewat 1 jam lagi. Mereka pun akhirnya makan di sebuah resto kecil di pinggir jalan. Keduanya terlihat amat canggung. Tapi Renji berterima kasih kepada Mai karena sudah berusaha keras mau mengajarinya. Ia pun meminta izin pada Mai untuk bisa menelponnya jika ia butuh bantuan jikalau ada kesulitan dalam pembelajarannya. Sepertinya ada sedikit benih-benih cinta di sini. Hai. Keesokan harinya, Yuri yang baru pulang makan di resto, saat ia hendak pulang ke rumah, tiba-tiba Takae sudah berada di depan rumahnya menunggu Yuri. Lantas Yuri pun heran, kenapa anak SD itu tahu rumahnya. Begitu masuk, Takae langsung membersihkan semua sampah-sampah yang berserakan di rumah Yuri sambil mengomel. Dan itu benar-benar mengingatkan Yuri akan kakaknya Takae dahulu sewaktu ia masih hidup. Tapi tetap saja Yuri masih belum bisa percaya dengan Takae yang bereinkarnasi menjadi anak SD sekarang. Yuri lantas mempertanyakan alasannya selalu datang menemui keluarganya, yaitu Keisuke dan Mai. Yuri mencurigai Takae hanyalah anak yang mencari perhatian, karena waktu lalu ia mengikutinya sampai ke rumah dan mendengar ibunya Takae berteriak-teriak dan marah-marah padanya. Yuri menganggap Takae hanya lari dari kenyataan hidupnya dan memilih mencari perhatian dengan keluarga Keisuke. Tapi saat Yuri sedang ngomel ngeluh-ngeluh sendiri, Takae memberikan saran kepadanya agar bisa menjadi orang yang lebih baik, tidak hanya bisa mengeluh setiap hari. Karena Takae tahu bahwa Yuri punya bakat menjadi seorang penulis komik atau novel dan memintanya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan bakatnya. Setelah Takae pergi, Yuri malah tiba-tiba mengejarnya sampai ke jalan dan tiba-tiba malah meminta Takae untuk memarahinya lagi. Tampaknya Yuri sudah agak percaya kalau anak SD itu memang reinkarnasi kakaknya Takae. 次来るまでに片付けておきなさいよ。はい。世話が焼ける子ね。また叱ってくれる？ Malam harinya saat Keisuke di warung sendirian yang kesepian karena Takae tidak juga datang waktu itu. Ia malah mendapatkan pencerahan dari pemilik warung. Keisuke pun mendapatkan ide supaya hubungannya Mai dan juga Takae yang sekarang menjadi lebih erat, yaitu dengan meluangkan waktu bersama atau berlibur bersama sebagai keluarga. Keesokan harinya, Keisuke pun menghampiri Takae di jalan saat hendak pergi kerja sambil memberikan bekal untuknya. Lantas Keisuke pun mengajak Takae untuk pergi bertamasya bersama. Awalnya Takae tampak ragu, tapi akhirnya Takae mengiyakan ajakan Keisuke untuk pergi bertamasya sebagai sebuah keluarga. 一度ゆっくり話したいなって。日帰りの家族旅行はどうかなって。 あなたが考えておきなさいよ。 Malam harinya Keisuke pun menelpon Takae masih membahas tamasya mereka. Keisuke memutuskan untuk pergi bertamasya hari Minggu. Tapi saat Takae meminta izin kepada ibunya untuk pergi hari Minggu, malah ibunya mengatakan bahwa Takae pernah meminta kepada ibunya untuk berlibur bersama juga dan membelikannya sebuah permen kapas.
Tapi mendengar itu, Takai bahkan tidak ingat pernah meminta pada ibunya untuk membelikannya permen kapas hari Minggu. Sepertinya ingatan Takai memang benar-benar sudah hilang sebagai anak SD. Lantas Takai pun meminta maaf kepada Keisuke karena tidak bisa ikut mereka hari Minggu ini karena ada janji dengan ibunya. Tapi ketika pagi hari Takai sudah siap-siap berangkat dengan ibunya, tiba-tiba saja ibunya seperti lupa dengan Takai dan malah akan pergi dengan orang lain hari itu. Alhasil Takai pun menjumpai Keisuke dan Mai untuk bertamasya bersama mereka walaupun dengan hati yang galau. 大丈夫だったのか？準備完璧だよ。おやつって子供 Dan akhirnya mereka bisa bertamasya bersama di tempat yang sama seperti 10 tahun yang lalu. Di sana mereka masih bisa melihat paus beluga yang sama seperti waktu itu. Dan kali ini mereka bisa melihat pertunjukan paus orca berkat kegigihan Keisuke mencari tiket agar tidak terlambat seperti 10 tahun yang lalu. Tapi saat Keisuke sedang mencari tiket, Mai dan Takai pun berbincang-bincang. Mai membahas tentang lamaran Keisuke kepada Takai waktu itu. Apakah Takai mau menerimanya dan menikah lagi dengan Keisuke saat usianya 18 tahun nanti? Namun Takai belum bisa menjawabnya untuk saat ini. Sepertinya Takai masih memiliki sedikit keraguan di hatinya. Lantas Takai pun meminta izin untuk pergi ke toilet saat itu kepada Mai. Tapi setelah beberapa lama kemudian, Takai tidak kunjung kembali dari toilet. Keisuke dan Mai pun panik bukan main saat itu. Keisuke yang hendak menelpon Takai pun tidak bisa karena handphonenya yang dititipkan pada Mai. Keisuke berlari ke sana kemari mencari Takai tapi tidak kunjung ketemu juga. Hingga sampai di tempat pertunjukan paus orca, karena begitu cemasnya Keisuke, lantas ia berteriak sekuat-kuatnya memanggil Takai. Dan tiba-tiba Takai pun menghampiri Keisuke di situ. Keisuke dan Mai begitu panik karena tidak bisa menemukan Takai di mana-mana. Mereka pikir bahwa mereka akan kehilangan Takai untuk sekali lagi, hingga membuat Keisuke dan Mai sangat panik sekali saat itu. Dan saat mereka hendak pulang, di pinggir pantai Keisuke membahas foto yang ada di handphone Takai, yaitu ibunya saat ini. Keisuke terpikirkan untuk bertemu dengan orang tuanya Takai saat ini untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dan memberitahukan bahwa anaknya adalah reinkarnasi dari istrinya yaitu Takai, agar mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi seperti ini dan bisa hidup dengan bahagia sebagai keluarga. Tapi Takai saat itu meminta Keisuke dengan tegas agar dirinya tidak ikut campur urusan keluarganya. Takai meminta agar urusan keluarganya hanya dia yang akan menanganinya sendiri. Akhirnya mereka pun berpisah berpamitan untuk pulang di tengah jalan dengan Takai yang tidak ingin diantar pulang oleh mereka berdua. Dan entah kenapa sepertinya ada sedikit penyesalan di hati Takai. Di rumah, Mai dan juga Keisuke sepertinya amat sedih kala itu. Padahal mereka semua baru saja menghabiskan waktu bersama dengan Takai. Tapi Mai menyadari bahwa kembalinya ibunya Takai bahkan tidak bisa menjamin kebahagiaan mereka seperti saat dahulu kala. Itu semua dikarenakan Takai yang saat ini bereinkarnasi menjadi anak SD. Dan Takai juga mempunyai keluarganya sendiri yang harus ia jaga. Mai berpikir bahwa mustahil untuk membuat keluarga mereka bahagia seperti dahulu kala. Singkat cerita, keesokan harinya saat Takai di sekolah, ia dihampiri oleh Moriya saat itu. Moriya pun mengajak Takai untuk pergi ke warung langganan biasa Keisuke. Di sana mereka berbincang-bincang sambil memesan makanan. Tapi di sela-sela perbincangan mereka, Takai tiba-tiba menanyakan kepada Moriya, apakah dia menyukai Keisuke? Moriya pun tentu kaget mendengar pertanyaan itu dari seorang anak SD. Tapi ternyata malah Moriya mengakui bahwasanya dia memang menyukai Keisuke. Moriya menyukai sifatnya yang sangat baik dan dia juga merasa sangat tenang jika ia berada di dekat Keisuke. Mendengar langsung itu semua dari Moriya, sepertinya Takai agak sedikit sedih dan cemburu. Setelah itu, Takai pun pergi mengunjungi Yuri di rumahnya dengan raut wajah yang lemas dan sedih. Takai mengira bahwa perkataan Yuri waktu lalu itu benar,
bahwa kebersamaannya selama ini dengan Keisuke dan Mai hanyalah pelarian saja untuk lari dari kenyataan hidupnya bahwa ia saat ini adalah seorang anak SD. Lantas Takai pun menanyakan pendapat Yuri tentang dirinya sewaktu masih hidup itu seperti apa dan bagaimana di mata mereka. Yuri mengatakan bahwa kakaknya Takai adalah orang yang sangat kuat dan sangat bisa diandalkan. Saking bisa diandalkannya, bahkan orang-orang yang dekat dengan dirinya jadi terlihat seperti tidak berguna karena mereka malah jadi hanya mengandalkan dirinya Takai. Dan akhirnya mereka semua malah terlihat seperti dimanja. Mendengar itu semua dari Yuri, lantas Takai pun berpikir, apakah keputusannya untuk kembali bersama Keisuke dan Mai adalah keputusan yang benar. Takai pun pulang ke rumahnya dan dengan hati yang gundah sambil merapikan seisi rumah, dia berpikiran bahwa dia tidak seharusnya kembali karena disinilah rumahnya sekarang. Tapi tiba-tiba Keisuke pun menelpon Takai dan menyuruhnya untuk segera datang ke rumah karena ada sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Sesampainya di rumah, ternyata Keisuke dan Mai mempersiapkan dan membuat kejutan ulang tahun untuknya. Keisuke bahkan dengan susah payah membuatkan kue ulang tahun khusus untuk Takai yang berbentuk paus beluga, walaupun gak ada mirip-miripnya sama sekali sama paus beluga. Takai sangat terharu dengan kejutan itu karena Keisuke masih mengingat ulang tahunnya. Di ulang tahunnya itu, Keisuke meminta kepada Takai untuk tidak menanggung semua beban sendirian. Keisuke ingin Takai bisa mengandalkan mereka juga, karena selama ini merekalah yang sangat mengandalkan Takai. Walaupun sekarang dirinya menjadi anak SD, tapi Keisuke dan Mai ingin mereka semua tetap bersama sebagai sebuah keluarga. Mendengar itu semua, lantas Takai pun menangis sejadi-jadinya di sudut ruangan. Karena selama ini ia merasa bahwa dia hanya lari dari kenyataan hidupnya sebagai anak SD. Padahal Keisuke dan Mai masih sangat dan sangat sayang dengan Takai dan juga masih sangat mengharapkan dirinya agar bisa bersama sebagai sebuah keluarga. Mata koko ni kite mo ii? Sameshiku nattara maに甘えてもいい? Datte setelah semuanya, akhirnya malam itu pun mereka merayakan ulang tahun Takai dengan gembira sebagai sebuah keluarga. Dan tidak lupa juga mereka menulis surat formulir perjanjian bahwasannya mereka berdua akan menikah kembali saat usia Takai 18 tahun nanti. Ya, 8年後にはもう一度あなたが書いたばっかり。Di tempat lain, Yuri akhirnya mulai memikirkan kembali kata-kata Takai kepadanya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan dan bakatnya. Yuri pun memutuskan untuk mulai menulis komik atau novelnya lagi. Tapi tiba-tiba Yuri melihat sebuah karangan novel tentang sebuah reinkarnasi yang ditulis oleh seorang wanita saat itu. Yang di dalam novel itu dituliskan berdasarkan kisah nyata katanya. Kemudian Keisuke dan Mai pun mengantarkan pulang Takai ke rumahnya. Namun saat itu ibunya Takai melihat mereka di sana. Ibunya Takai pun langsung menghentikan taksi dan menggedor pintu taksi yang Keisuke tumpangi saat itu. Lantas ibu Takai pun menyuruh Keisuke untuk turun dari taksi karena tampaknya ia tidak senang ada orang asing yaitu Keisuke mengantarkan anaknya pulang. Keisuke pun mencoba menjelaskan alasannya mengantar Takai pulang. Tapi tiba-tiba Takai pun datang dan membuat alasan supaya ibunya tidak jadi marah kepada Keisuke. Karena Takai juga tahu bahwa Keisuke yang hendak mengatakan bahwa dirinya adalah reinkarnasi istrinya kepada ibunya saat itu. Di rumah, setelah mereka bertemu langsung dengan ibunya Takai tadi, Mai pun berpikiran bahwa ibunya Takai adalah tipe ibu yang galak kepada anaknya. Tapi Keisuke mengatakan kepada Mai bahwa tidak baik menilai seseorang jika baru mengenalnya. Keisuke pun mencoba berpikiran positif walaupun dia juga sedikit cemas dengan Takai. Karena waktu lalu saat mereka bertamasya dan Keisuke menanyakan soal ibunya pun, lantas Takai bahkan tidak ingin Keisuke ikut campur urusan keluarganya. Keesokan harinya saat Keisuke yang hendak pergi kerja, Keisuke sempat mendapatkan pesan dari Takai bahwa hari itu ia tidak bisa membuatkan bekal untuknya.
Dan karena Keisuke tidak membawa bekal hari ini, lantas Moriya pun menghampiri Keisuke dan membawakan bekal makan siang untuknya. Tapi Moriya masih enggan memberikan bekal itu karena takut ketahuan bahwa dia menyukai Keisuke. Tapi akhirnya Moriya pun memberikan bekal itu dan mereka pun menikmati bekal dari Moriya dengan canda dan tawa. Setelah itu Moriya memberitahukan bahwasanya ada pertandingan bola di SD Sakura tempat Takai bersekolah. Lantas Moriya pun menanyakan kepada Keisuke apakah ia akan datang mendukung Takai di sana. Mendengar hal itu dari Moriya pun, lantas Takai mempunyai rencana untuk mendukung Takai di sekolah sekaligus agar bisa melihat langsung hubungan Takai dengan ibunya dan juga agar bisa lebih dekat dan lebih akrab dengan ibunya Takai. それはいいかもしれない。新島さん、いえ、はい、二人の様子も見られるし、お母さんともっと話したい。 Di sekolah, guru Takai pun membagikan brosur program pertandingan bola yang akan mereka ikuti dan juga sebuah tiket masuk untuk setiap wali murid. Saat itu Takai banyak sekali mendapatkan pujian dari teman-teman sekolahnya karena ia sangat ahli dalam bidang olahraga. Dan saat Takai hendak pulang, tiba-tiba ada satu siswi yang memanggil Takai saat itu yang bernama Himari. Ia menanyakan apakah tugas menggambar komik giliran Takai sudah ia kerjakan atau belum. Tapi Takai tampak bingung karena ia tidak ingat apa-apa tentang tugas itu. Ya, emang karena Takai sekarang sudah tidak mempunyai ingatan apa-apa lagi tentang menjadi anak SD. Setelah itu Takai pun pergi ke resto biasa tempat ia berkumpul dengan Keisuke. Di sana ia meminta pemilik toko, karyawannya, dan pengunjung untuk menggambar seekor kucing untuk tugas komiknya. Tapi mereka semua ternyata payah dalam hal menggambar. Dan tiba-tiba Yuri pun datang ke resto itu karena Takai yang memintanya. Takai meminta tolong kepada Yuri untuk menyelesaikan komiknya karena ia tidak bisa menggambar. Yuri pun bersedia menyelesaikan gambar komik milik Takai. Sambil menggambar, Yuri pun bercerita bahwa dahulu karya komiknya sudah sempat rilis, tapi Yuri tiba-tiba membatalkannya dan menyia-nyiakan kesempatan itu. Semua itu dikarenakan Yuri ingin menunjukkan kepada kakaknya Takai saat perilisan pertama komiknya. Karena ia merasa bahwa Takai pasti akan sangat senang sekali karena akhirnya komik Yuri bisa rilis. Tapi belum sempat menunjukkan itu, terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan Takai harus tewas. Dan Yuri pun akhirnya tenggelam dalam kesedihannya dan membuat dirinya tidak bisa menjalani hidup dengan semangat lagi seperti Keisuke. Singkat cerita, saat Takai pulang ke rumah dan ingin memberitahukan acaranya di sekolah harus dihadiri oleh wali murid, ibu Takai malah mengacuhkan dan meninggalkan Takai begitu saja. Takai pun hanya bisa meletakkan brosur dan tiket untuk ibunya di atas meja saat itu dan berharap ibunya akan melihat brosur dan tiket itu. Dan kita akan melihat ibunya Takai yang sedang berada di tempat kerja dan terlihat ia selalu menghadapi komplain para pelanggan di sana. Sepertinya pekerjaannya lah yang membuat ia tampak kesal setiap hari. Sampai di rumah pun lagi-lagi ia mengabaikan Takai yang menyapanya. Tapi ketika Takai hendak pergi, ibunya mengatakan bekal apa yang diinginkan Takai untuk acara esok di sekolahnya. Ternyata ia sudah membaca brosur dari sekolah Takai. Takai pun tampak sangat senang dengan respon ibunya itu. Di tempat lain, Keisuke pun akhirnya belajar memasak dengan Moriya. Keisuke amat teliti dan semangat belajar memasak agar Takai menyukai masakannya. Walaupun gagal berkali-kali, tapi akhirnya Keisuke berhasil membuatkan bekal yang enak untuk Takai. Sampai di sekolah, Keisuke yang hendak mendukung Takai pun terpaksa harus dihentikan oleh panitia acara. Ya, karena memang orang asing nggak boleh masuk, hanya orang yang mempunyai tiket saja. Tapi tiba-tiba datang anak lelaki yang selalu mecengin Takai memberikan sebuah tiket masuk untuk Keisuke dan Mai. Ia bisa melakukannya karena ayahnya adalah asosiasi para guru di sana. Di dalam sekolah, saat semua murid sudah bersama ibunya masing-masing, Takai bahkan tidak bisa menemukan ibunya di mana-mana.
dan tidak sengaja malah bertemu dengan Keisuke yang sudah berada di sekolahnya. Lantas Takai pun amat cemas dengan kedatangan Keisuke ke sekolah karena dikhawatirkan orang-orang dan ibunya akan mencurigainya. Takai pun hanya mengizinkan mereka untuk mendukung dari jauh dan tidak mencolok. Takai juga melarang Keisuke untuk ngobrol dengan ibunya jika ia melihatnya. 写真も撮らないこと、遠くで見るだけ。君のママは絶対に声をかけないで。 Di tempat lain, ibunya Takai ternyata sudah membuatkan bekal untuknya. Namun, ketika ia berniat untuk pergi ke sekolah, tiba-tiba ia ditelepon oleh seorang lelaki yang sepertinya adalah pacar dari ibunya itu. Walaupun ia harus pergi ke sekolah, tapi ia malah menemui pacarnya. Di sana, Chika, ibunya Takai pun melepaskan seluruh penatnya bermain dan bergembira dengan pacarnya itu. Ternyata pacarnya mengajak ia untuk bertemu saat itu karena dia ingin mengatakan bahwa ia harus dimutasi alias dipindahkan tempat kerjanya ke luar kota. Chika pun memutuskan untuk ikut bersamanya dan turut serta membawa Takai ke tempat kerja pacarnya nanti di luar kota. Karena memang Chika juga tidak nyaman dan sudah muak dengan para ibu-ibu di sekolah yang sekarang katanya selalu menyebarkan gosip yang tidak-tidak tentang dirinya. 嘘の噂流したりそんなんばっかり。時期ママ友の集まりとかうんざりしてるんでついてっちゃおうかな。 Shin beralih ke tempat Keisuke yang sedang melihat Takai melakukan pertandingannya, dari main lempar bola sampai main basket. Dan setelah pertandingan selesai, Takai yang berkumpul dengan teman-temannya pun untuk makan siang. Ternyata hanya dirinya lah yang tidak mempunyai bekal makan siang, karena memang ibunya Takai, yaitu Chika, tadi tidak jadi datang ke sekolah dan malah pergi dengan pacarnya. Alhasil Takai pun jadi kelaparan karena belum makan. Dan tiba-tiba Keisuke pun datang menghampiri Takai dan memberikan bekal yang ia buat sendiri untuknya. Keisuke pun memberitahukan kalau bekal itu ia masak bersama Moriya yang mengajarinya. Takai pun sangat menikmati bekal yang dibawa oleh Keisuke. Mereka berdua memakan bekal itu bersama sambil sedikit mengenang masa-masa mereka. Dan kita beralih ke tempat Yuri yang sedang mengajukan kembali serial komiknya untuk diterbitkan lagi setelah 10 tahun lamanya. Tapi penerbit komik itu tidak mau lagi menerbitkan komik milik Yuri karena kecewa atas apa yang ia lakukan 10 tahun yang lalu. Ketika ia kabur dari penerbitan serial komik pertamanya 10 tahun yang lalu karena kakaknya Takai yang mengalami kecelakaan. Akhirnya Yuri pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang ini sepenuhnya adalah salahnya. 話にならない。お姉さんのことは本当に残念だったけれど、君がこの10年何もしてこなかった。 Ketika Yuri hendak pulang, tidak sengaja di jalan ia malah bertabrakan dengan seorang wanita dan Yuri menyadari ternyata wanita itu adalah wanita yang menulis novel tentang reinkarnasi yang kita lihat di episode 3 terakhir kemarin. Lantas mereka berdua pun akhirnya ngobrol bersama karena ia yang tertarik dengan komik Yuri. Ternyata mereka mempunyai kesamaan yang sama, yaitu menyukai komik dan manga. Yuri pun mengatakan bahwa ia menyukai novelnya tentang reinkarnasi itu. Yuri pun menceritakan bahwa di keluarganya sekarang ada anak SD yang selalu mengaku-ngaku bahwa dia adalah reinkarnasi kakaknya, yaitu Takai. Yuri pun sampai sekarang masih belum bisa percaya akan konsep reinkarnasi itu betul-betul nyata. Tapi entah kenapa wanita itu saat mendengar cerita reinkarnasi Takai, dia sedikit terlihat percaya dan seperti ada sesuatu yang disembunyikan juga. Apakah dia seorang reinkarnasi juga? Entahlah, kita akan cari tahu di episode-episode selanjutnya besok. 夢だったか。もしそんなことが起こったら Kita beralih ke tempat Keisuke yang sedang melihat pertandingan basketnya Takai di sekolah. Takai di sana terlihat begitu jago bermain basket dan sangat kompak dengan Takeru. Melihat itu Keisuke pun jadi cemburu kepada Takeru yang terus mendekati Takai. Ditambah lagi anak-anak SD di sana menggosipkan bahwa mereka berdua sudah berpacaran. Sampai saat hendak pulang, Keisuke pun masih murung cemburu dengan Takeru. Tapi tiba-tiba di belakang mereka ada sekumpulan ibu-ibu yang sedang menggosipkan Takai dan juga ibunya. Ibu-ibu itu mengatakan bahwa setelah Chika bercerai dengan suaminya karena kasus KDRT, ia pun jadi terlihat sangat galak dan kasar kepada Takai.
Bahkan katanya ada yang pernah melihat ibunya memarahi Takae habis-habisan waktu itu. よく原因なんだった？ 旦那の浮気と D 両親離婚してだいぶ落ち込んでたって。うちでマリカちゃんのことを叱る声を聞いたって。 Mendengar gosip itu, Mai dan juga Keisuke pun terkejut dan amat khawatir dengan Takae. Di tempat lain, kita melihat Takae yang sedang bersama teman sekelasnya yaitu Himari yang sedang memberikan tugas menggambar komiknya kemarin. Lantas Himari pun menanyakan apakah Takae sudah lupa kepada dirinya. Dan tiba-tiba Takae pun mengingat sedikit masa lalu sewaktu dirinya dulu masih main bersama dengan Himari. Yang terlihat sekilas sepertinya Himari adalah teman akrab atau teman yang sangat dekat dengannya dahulu. Tapi Takae bahkan tidak bisa mengingat itu semua karena ia sekarang adalah reinkarnasi Takae, bukan lagi seorang anak SD. Himari pun kecewa kepadanya dan mengatakan bahwa dia bukan lagi Shiraishi Marika temannya. Karena Keisuke yang penasaran dengan gosip para ibu-ibu tadi, Keisuke pun lantas bertanya kepada Takeru tentang kebenaran gosip itu. Ternyata Takeru juga membenarkan gosip itu, bahwa memang benar ibu Takae itu sangat galak dan kasar kepadanya. Bahkan pernah memarahi Takae habis-habisan di depan orang tua saat hari kunjungan di sekolah bersama para ibu-ibu yang lain. Setelah itu di tempat Chika, ibunya Takae saat ia hendak menghampiri pacarnya, tidak sengaja ia mendengar percakapan pacarnya itu. Ternyata pacarnya itu sudah mempunyai istri dan anak, dan ternyata alasannya dimutasi kerja di luar kota adalah agar ia bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Chika yang marah dan kecewa pun mengancam akan memberitahukan perselingkuhannya dengan istri sahnya di sana. Tetapi lelaki itu memohon dengan sangat kepada Chika agar tidak memberitahukan perselingkuhan mereka kepada istrinya. Di rumah, Keisuke masih memikirkan gosip dan cerita Takeru tadi pagi dan sangat mengkhawatirkan Takae. Apalagi Takae bahkan belum juga membalas pesan dari Keisuke. Bahkan saat ditelepon pun Takae tidak kunjung menjawabnya. Karena sangat khawatir, Keisuke pun memutuskan untuk pergi ke rumah Takae. Di jalan, Keisuke masih terus menelpon Takae. Sampai akhirnya Takae pun menjawab teleponnya. Tapi ketika mereka sedang berbicara di telepon, Chika, ibu Takae pun tiba-tiba sudah berada di belakangnya dan marah kepada Takae karena ia punya handphone sendiri tanpa sepengetahuan ibunya. Chika pun amat marah kepada Takae karena hari ini dia sudah dibohongi oleh kekasihnya dan juga Takae yang tidak jujur kepadanya. Lantas ibunya pun mencoba merebut ponsel dari Takae untuk mengetahui dia sedang berbicara dengan siapa. Karena Keisuke masih terhubung dengan Takae dan mendengar kegaduhan yang terjadi, Keisuke pun langsung berlari menyusul Takae secepatnya. Keisuke pun berhasil mencegah Chika yang ingin menampar Takae. Chika pun membentak Keisuke yang ikut campur urusan keluarganya. Lantas Keisuke dengan hati yang menggebu-gebu dan dengan lantang mengatakan kepada Chika bahwa dia tidak akan membiarkan dirinya untuk menyakiti Takae. Namun karena perkataan Keisuke itu, Chika malah jadi tambah salah paham dan semakin marah kepada Takae. Dan Chika pun malah mengusir Takae dari rumah. Karena tindakan Keisuke yang sembarangan itu pun, Takae terlihat amat marah kepada Keisuke. Bahkan sampai di rumah pun Takae meluapkan amarahnya kepada Keisuke. Takae marah kepada Keisuke karena seenaknya mengatakan hal yang tidak-tidak, padahal dia ingin menyelesaikan masalahnya sendirian. Karena bagaimanapun Chika tetaplah ibu kandungnya saat ini. Lantas karena Takae sudah diusir dari rumah, mau tidak mau Takae pun malam ini harus tidur bersama dengan Mai dan Keisuke di rumahnya.
Sebelum tidur, mereka masih sempat bercanda ria dan bermain game bersama hingga sampai larut malam. Karena tidak tahu Takai harus tidur bersama siapa, mereka pun memutuskan untuk tidur bersama di ruang tamu. Ya, walaupun Keisuke tidak bisa tidur dan hanya memandangi Takai. Oke, pikiran kalian jangan traveling kemana-mana. Ini nggak ada sangkut pautnya sama yang begituan, oke? 後先考えずにごめん。今日は怒って悪かったわね。いや。 Pagi harinya Keisuke yang baru saja terbangun, ternyata di hadapannya sudah ada Takai yang sedang menyiapkan sarapan pagi untuk mereka. Pemandangan itu benar-benar mengingatkan masa lalu Keisuke saat masih bersama dengan Takai dahulu. Mereka pun akhirnya bisa sarapan pagi bersama setelah 10 tahun lamanya. Setelah sarapan, Takai langsung bergegas pulang ke rumah untuk melihat ibunya sebelum ia berangkat ke sekolah. Tapi Keisuke tetap khawatir dengan Takai. Lantas Keisuke pun menyarankan agar mereka segera jujur dan memberitahukan situasinya kepada Chika bahwa Takai, dirinya yang sekarang, bukanlah Shiraishi Marika, tapi reinkarnasi dari Nijima Takai. 考えておく。 Di tempat lain, Keisuke dan Moria pun makan siang bersama seperti biasa, sembari membicarakan keberhasilan presentasi produk makanan di perusahaan mereka. Keisuke juga tidak lupa berterima kasih karena telah mengajarinya memasak untuk bekal Takai waktu lalu. Dan sebagai balas budi, lantas Moria pun mengajak Keisuke untuk makan berdua dengan tempat yang Keisuke rekomendasikan untuk mereka berdua. Tampaknya benih-benih cinta semakin terlihat di mata Moria. Mai pun sebelum berangkat kerja menikmati bekal makanan yang disiapkan oleh Takai. Tapi tiba-tiba Renji yang belajar komputer kepada Mai menelpon dan mengajaknya untuk pergi bersama esok lusa. Karena komputernya yang rusak dan mengajak Mai untuk sekalian membeli baju baru sambil jalan-jalan berdua. Di sini juga benih-benih cinta mulai bersemi tampaknya. Keesokan harinya, Keisuke pun bertemu dengan Takai seperti biasa untuk mengambil bekalnya. Dan tiba-tiba Takai pun mengatakan kepada Keisuke bahwa dia akan memberitahukan yang sebenarnya kepada ibunya, bahwa ia bukanlah Shiraishi Marika anaknya, tetapi reinkarnasi Nijima Takai. Mereka berdua pun sepakat akan memberitahukan Chika yang sebenarnya. Chika yang sedang bekerja pun mendapatkan pesan dari Takai tentang ia yang ingin membicarakan sesuatu dengannya esok. Chika pun segera pulang ke rumah dan mendapati Takai yang sedang tertidur lelap dengan tatapan yang penuh rasa bersalah. Singkat cerita, keesokan harinya Mai dan ibunya pun mereka berdua bertemu dengan Keisuke untuk memberitahukan yang sebenarnya hari itu juga. Keisuke pun benar-benar memberitahukan bahwasanya anaknya Shiraishi Marika adalah reinkarnasi dari istrinya, yaitu Nijima Takai. Tentu Chika tidak akan percaya begitu saja kepada Keisuke bahwa anaknya Shiraishi Marika telah bereinkarnasi menjadi istrinya. Walaupun Keisuke sudah memberitahukan setiap kejanggalan yang terjadi kepada anaknya Marika, yang seharusnya Chika sendiri sudah menyadarinya. Dari perubahan perilaku, bahkan setiap pagi ia membuat bekal dan lain-lain. Tapi tetap Chika tidak percaya dengan cerita Keisuke itu. Dan lantas Chika semakin kesal dan marah kepada Keisuke. Di tempat lain, Takai kala itu mencoba mencari sebuah foto atau kenangan keluarganya saat ia masih menjadi Shiraishi Marika. Namun Takai tetap kesulitan untuk mengingatnya, bahkan hanya melihat sedikit ingatan yang begitu samar. Ketika Chika baru pulang kerja, Takai pun langsung menghampirinya. Tapi tetap Chika mengacuhkan Takai. Bahkan Chika malah melontarkan kata-kata kasar yang tidak seharusnya didengarkan oleh anak SD. Lantas, Takai pun langsung berbicara kepada Chika sebagai Nijima Takai, bukan lagi sebagai Shiraishi Marika anaknya. Takai pun meminta maaf kepada Chika karena ia tidak bisa mengingat apa-apa tentang dirinya sebagai Shiraishi Marika, tentang bagaimana kehidupan keluarga mereka. Bahkan Takai juga tidak bisa mengingat masa-masa bahagia saat bersama Chika seperti yang terlihat di foto yang ada di HP Takai. ごめんなさい。楽しかった気持ち全然思い出せない。楽しそうなのに
すごく楽しそう。マリカ、あんた何を言ってんの？ Chika pun merasa amat terkejut dan sedikit takut karena ia melihat anaknya yang berbicara sebagai orang lain. Chika pun mengingat kembali perkataan Keisuke tentang apakah dia tidak menyadari perbedaan perilaku dan sifat anaknya yang berubah saat ini. Chika pun akhirnya bisa mengingat bahwasannya dahulu mereka pernah bahagia dan Marika selalu takut memandang wajahnya secara langsung apabila ia sedang marah. Berbeda dengan Marika yang saat ini, dan ternyata senyum dan kebahagiaan mereka pun sirna setelah ia bercerai dengan suaminya. Lantas setelah perceraian itu pun sifat Chika jadi berubah dan selalu marah-marah kepada Marika anaknya sendiri. Chika pun mencicipi nasi omelet yang dibuatkan Takae untuknya. Setelah mencicipinya, Chika akhirnya menyadari bahwa benar tubuh anaknya sekarang sudah bereinkarnasi menjadi Takae. Lantas Chika pun lekas mencari Takae ke sekolah, tapi tidak menemukannya. Hingga akhirnya Chika pun menemukan Takae yang sedang memberikan bekal kepada Keisuke seperti biasanya. Chika pun benar-benar bertanya siapa sebenarnya Takae dan kemana anaknya Shiraishi Marika. Chika benar-benar baru menyadari bahwa Marika dahulu yang selalu memanggilnya dengan sebutan mama, kini memanggilnya dengan sebutan ibu. 私のことママってさって呼ぶようになったことにそんなまっすぐに私を見なかった。 Chika pun memohon kepada Keisuke untuk mengembalikan anaknya Shiraishi Marika. Tapi apa daya, bahkan mereka juga belum tahu kenapa hal seperti ini bisa terjadi. Keisuke pun berjanji akan membantu Chika dan Takae supaya ingatan Marika atau bahkan Marika sendiri bisa kembali ke tubuhnya lagi, walaupun tetap dengan kekonyolan Keisuke dalam penyampaian kata-katanya. 平和ボケの鳩でいられるように白石まりかさんも新島孝恵もママ僕にとってもお母さん。 Di tempat lain, Yuri yang saat itu tidak sengaja bertemu dengan Izumi lagi, ia pun mengajaknya untuk makan sebentar. Sekaligus, Yuri ingin bercerita lagi tentang ketidakpercayaannya soal Takae yang bereinkarnasi menjadi anak SD. Tapi tiba-tiba, Izumi pun mendadak pingsan. Yuri pun segera memanggilkan ambulans. Dan saat keramaian yang sedang terjadi karena Izumi yang pingsan, di luar resto ada seorang pria yang entah siapa dan terlihat agak sedikit aneh. Dan tiba-tiba saat pria itu berpapasan dengan seorang polisi di jalan, pria itu ternyata bukanlah seorang manusia. Kenapa? Karena polisi yang lewat malah bisa menembus tubuhnya. Dan terlihat pria ini memainkan rambutnya persis seperti kebiasaan Izumi, yang berarti sepertinya pria ini selama ini ada di dalam tubuh Izumi. Lalu kita beralih ke Yuri yang menemani Izumi di rumah sakit setelah tiba-tiba pingsan di episode yang lalu. Tapi anehnya Izumi bahkan tidak tahu, tidak kenal, dan tidak ingat kepada Yuri. Di tempat lain, Chika yang kini sudah mengetahui bahwa anaknya adalah reinkarnasi Nijima Takae, kini mereka pagi-pagi sudah mulai terbiasa, bahkan memasak bersama untuk sarapan pagi. Dan Keisuke pun dengan semangatnya mengunjungi mereka di pagi hari dengan membawakan sarapan pagi, dan masih menganggap Chika sebagai ibu mertuanya karena Takae yang sekarang adalah anaknya Chika. とりあえずそのお母さんっていうのだけやめてもらえ。 Keisuke dan Takae pun jadi memikirkan kenapa dan apa alasannya Takae bisa bereinkarnasi ke dalam tubuhnya Shiraishi Marika dan kemana Marika sebenarnya. Mereka berdua pun berusaha agar ingatan Marika bisa kembali ke dalam tubuhnya, yang berarti kemungkinan ingatan Takae yang akan hilang atau malah bertahan kedua-duanya. Di kantor, Keisuke dan Moriya berhasil membuka launching perkenalan produk baru perusahaan mereka dengan sukses, yang ternyata produk tersebut adalah resep milik Takae. Moriya pun memuji resep milik Takae itu. Keisuke pun amat tersanjung dengan pujian Moriya.
Keisuke pun lantas memberitahukan kepada Takae. Takae pun senang resepnya disukai oleh banyak orang. Lantas Takae tiba-tiba bertanya kepada Keisuke tentang Moriya karena Takae tahu Moriya menyukainya. Takae pun memberikan lampu hijau kepada Keisuke untuk menikah lagi tanpa harus menunggu dirinya berusia 20 tahun nanti. 私は構わなかったのよ。再婚なんてそんな。 Singkat cerita, di kantor Keisuke tiba-tiba terjadi trouble. Ada sedikit masalah dengan produk baru mereka karena ada seseorang yang memposting merek dagang produk mereka sebelum benar-benar launching ke publik, dan itu menjadi masalah besar untuk Moriya karena dia yang bertanggung jawab atas semua tamu yang ia undang waktu lalu untuk memperkenalkan produk baru mereka ke khalayak ramai. Moriya pun jadi galau karena dimarahi atasannya dan terancam produk itu akan gagal dipasarkan. Keisuke pun mengajak Moriya ke resto biasa untuk menenangkan hati dan pikirannya. Karena lagi galau, malah seorang pelanggan di situ meminta Moriya untuk mau diterawang oleh si kakek pemilik resto untuk melegakan hatinya. Yang rumor-rumornya dari episode awal itu si kakek ini bisa melihat yang goib-goib atau mempunyai indera keenam gitulah pokoknya. Tapi setelah diterawang, Moriya malah tambah galau dan malah tambah nangis kejer-kejer dan langsung pergi dari resto. だってほらふわっとそういうの好きじゃないかな。ごめんなさい。 Moriya yang selalu ceria, kini ia pun jadi sangat murung. Keisuke pun jadi tidak tega melihat Moriya. Hingga akhirnya Keisuke pun menceritakan masalah Moriya kepada Takae di tempat resto biasanya. Dengan pemilik resto yang juga jadi galau karena telah membuat Moriya makin sedih setelah ia menerawangnya. Takae pun mempunyai ide yang cukup brilian untuk mengembalikan suasana Moriya juga suasana semua orang dengan mengadakan pesta barbeque bersama. Takae pun menyerahkan tugas itu kepada Keisuke untuk membuat pestanya. なるほど。素晴らしい考えだ。こういう時はみんなで美味しいもの食べ。やらせて。はい。 Lantas di rumah, Keisuke pun sibuk merancang pesta barbeque itu untuk esok. Keisuke juga menyuruh Mae untuk membawa pacarnya jika ia punya. Ia juga mengundang Yuri, tidak lupa juga dengan Moriya. Singkat cerita, keesokan harinya sebelum Takae berangkat ke pesta barbeque itu, ia juga mengundang Chika untuk datang. Walaupun awalnya ia menolak, tapi akhirnya Chika mau datang ke pesta barbeque bersama Takae. ちょっとだけなら。 Dan akhirnya mereka pun sampai di pesta barbeque itu. Begitu juga dengan Yuri. Tapi yang membuat Takae dan Keisuke terkejut adalah Mai yang membawa seorang pria ke pesta itu. 可愛い顔しちゃって。それは。なかなかかっこいい子じゃ。 Di tempat lain, Moriya masih mencemaskan produk yang gagal dipasarkan karena sedikit dari kesalahannya. Tapi tiba-tiba pimpinannya mengatakan bahwa produknya akan tetap dipasarkan sesuai jadwal. Ternyata Keisuke memohon kepada CEO atau kepala departemen perusahaannya untuk tetap memasarkan produk itu. Di tempat barbeque, mereka semua tampak amat gembira, tapi tidak dengan Chika. Dia hanya duduk termenung sendirian. Takae pun mencoba menemani Chika, begitu juga dengan Keisuke. Sambil menikmati susu coklat dan barbeque, Keisuke pun bertanya kampung halaman Chika. Ternyata kampung halamannya sangat dekat dari kota itu, tapi ia tidak pernah mau pulang ke rumah karena ia masih marah dan kecewa kepada ibunya yang telah menghabiskan uang kerjanya selama 3 tahun hanya untuk bermain judi. Saat Chika hendak pulang yang ditemani Takae, Moriya pun baru tiba di pesta itu. Takae pun sangat memperhatikan Moriya dengan sedikit tatapan cemburu. これから盛り上がるところです。じゃあ。 Di jalan, Takae pun meminta maaf kepada Chika karena belum bisa mengingat apa-apa tentang Marika. Tapi Chika mengatakan bahwa itu bukanlah salahnya karena alasan Marika menghilang waktu itu dikarenakan Chika yang mengharapkan Marika itu sendiri untuk menghilang setelah perceraiannya. Setelah mendengar itu, Takae langsung menggandeng Chika untuk melepaskan segala kesedihan dan rasa penyesalannya.
Di tempat barbeque, mereka semua masih terlihat amat gembira. Hingga sampai saat waktunya pulang, teman Moriya ini pun memberikan kesempatan kepada Moriya untuk mereka berdua bisa pulang bersama. Karena ia tahu bahwa Moriya menyukai Keisuke. Mai pun juga pulang bersama dengan Renji. Saat itu, Mai mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Renji, apakah dia sekarang memiliki seseorang yang spesial seperti pacar atau tidak. Ternyata jawaban Renji malah mematahkan harapan Mai. Renji mengatakan bahwa ia sekarang memiliki seseorang yang spesial di seberang lautan. Umi no mukou ni. Di tempat lain, Keisuke pun akhirnya jalan berdua dengan Moriya. Dan di tengah-tengah jalan, sambil mendengarkan curhatan Moriya, tiba-tiba saja Moriya malah menyampaikan perasaannya kepada Keisuke bahwa ia menyukai Keisuke. やっぱり全然気づいてなかったです。飯島さんのこと好きなんだと思います。Moriya pun tersipu malu karena telah mencium Keisuke dan langsung beranjak pergi. Tapi ternyata di sana malah sudah ada Takae yang melihat langsung Keisuke yang dicium oleh Moriya tadi. Keisuke pun langsung panik bukan main. Di resto, saat hendak tutup, pegawainya mengingatkan si kakek pemilik resto untuk tidak membohongi para pelanggannya lagi tentang dia yang bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal. Karena itu malah membuat Moriya menangis. Tapi ternyata kakek ini tidaklah berbohong. Ternyata dia memang bisa melihat sosok arwah yang sudah meninggal dan menyampaikan keinginan para arwah itu kepada para pelanggannya melalui si kakek. Begitu juga dengan Moriya yang mendapatkan pesan dari kakaknya yang sudah meninggal lebih dahulu. Tapi kejadian yang tidak terduga dan membuat saya sangat kaget juga di akhir film ini adalah tiba-tiba ada sosok Takae yang berada di resto itu juga, yang sedang berjalan sambil menembus tembok, yang artinya ini adalah arwah dari Shiraishi Marika. Dan esok harinya, Keisuke bertemu dengan Moriya di jalan saat menuju kantor. Mereka jadi amat canggung karena kejadian tadi malam. Moriya pun mengatakan bahwa perasaannya itu sungguh-sungguh kepada Keisuke dan meminta Keisuke untuk mempertimbangkannya. Keisuke pun jadi galau kepikiran antara dia masih sangat mencintai Takae dan menunggu Takae hingga dewasa nanti, dan sekarang Moriya malah menyatakan cinta kepadanya. Mai dan Yuri pun datang juga ke resto itu dengan raut wajah yang juga sama-sama galau. Mai galau karena dia merasa cintanya hanya bertepuk sebelah tangan lantaran ucapan Renji bahwa dia kini mempunyai seseorang yang ia sayangi di seberang lautan. Sedangkan Yuri galau karena dia harus segera pulang kampung menemui ibunya yang sedang sendirian. Tapi dia tidak enak hati karena ingin mengajak Keisuke dan Mai untuk ikut bersamanya untuk mengunjungi ibu Yuri atau mertuanya Keisuke sendiri. Keisuke pun lantas mengajak Takae untuk ikut bersama mereka untuk pulang kampung dan menjenguk ibunya karena sudah lama ia tidak melihat ibunya. Tapi Takae menolak karena ia akan mengunjungi ibunya dengan tubuh seorang anak SD. Chika yang mendengar percakapan itu pun mengajak Takae untuk mengobrol dan membujuk Takae untuk mau menemui ibunya di kampung. Karena ini adalah kesempatan Takae untuk bisa melihat ibunya lagi setelah 10 tahun lamanya ia telah tiada. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pun berangkat menuju kampung halaman Takae. Di tengah jalan, Takae terkejut. Ternyata sudah 15 tahun lamanya mereka tidak bertemu dengan ibunya Takae. Bahkan saat pemakaman Takae pun, entah kenapa tiba-tiba ibunya Takae pergi dan tidak jadi menghadiri pemakamannya itu. Takae pun amat sedih mendengarnya. Mereka pun akhirnya tiba dan disambut oleh sepupunya Takae yang bernama Moiko.
Singkat cerita, tibalah mereka di rumah Ibu Takae. Tidak lama kemudian, ibunya Takae pun akhirnya tiba. Ibu Takae tiba dengan keadaan yang sudah sangat lemah, hanya bisa terdiam, duduk di kursi roda. Dan sepertinya sudah mulai pikun karena menganggap Moiko sebagai Takae selama ini. Mai dan Keisuke pun menyapa ibunya, tapi Takae yang melihat ibunya sudah sangat lemah, ia sangat terlihat sedih dan hampir tidak kuat untuk menahan harunya. Setelah itu terjadilah sedikit perdebatan kecil di keluarga mereka, di mana bibinya Yuri yang menyuruhnya untuk tetap tinggal di kampung halaman untuk mengurus ibunya yang sudah sangat lemah. Namun Yuri pun menolak karena dia masih ingin mengejar impiannya menjadi seorang komikus dan tidak ingin tinggal di kampung. Yuri pun habis-habisan dimarahi oleh bibinya. Bahkan saat Keisuke hendak menenangkan Yuri, ia malah mendorong Keisuke hingga terjatuh. Takae pun mencari Yuri yang sudah ngambek ke sebuah tempat biasa saat Yuri ingin menyendiri. Takae pun memberikan nasihatnya kepada Yuri. Tanpa ia sadari, Yuri malah curhat dengan Takae, padahal selama ini ia tidak percaya kalau anak SD itu adalah reinkarnasi dari kakaknya. Dan tanpa Yuri sadari, mereka berdua malah adu cekcok layaknya seorang adik dan kakak. Setelah perdebatan itu, akhirnya Yuri pun benar-benar percaya bahwa anak SD itu adalah reinkarnasi dari kakaknya, Nijima Takae. Setelah dirinya tenang karena sudah bisa curhat dengan Takae, mereka pun berkumpul bersama di meja makan dengan Yuri yang sudah tidak ngambek lagi. Dan malah Yuri berjanji akan merawat ibunya sekaligus menjadi komikus agar seluruh keluarganya tenang, begitu juga dengan kakaknya Takae. Singkat cerita, akhirnya mereka pun hendak pulang dari kampung halaman Takae. Takae pun berterima kasih kepada sepupunya Moiko karena telah merawat ibunya selama ini setelah ia tiada. Dan tiba-tiba Takae saat bermain dengan anaknya Moiko, tidak sengaja bola yang ia lempar malah mengarah ke ibunya yang sedang duduk sendirian di belakang rumah. Tapi entah kenapa, ibu Takae sepertinya mengetahui kalau anak SD itu adalah Nijima Takae, dan ia malah terlihat sangat senang karena Takae terlihat baik-baik saja. Singkat cerita, setelah sampai di stasiun, Mai pun langsung beranjak pergi ke dermaga menemui Renji karena nasihat dari Takae waktu lalu saat ia merasa cintanya bertepuk sebelah tangan. Sampai di sana, Mai yang sudah disambut oleh Renji juga peka dengan sikap Takae yang mengacuhkannya akhir-akhir ini. Renji pun langsung mengatakan bahwa yang ia maksud seseorang di seberang lautan adalah seorang teman yang sejak kecil ia cintai namun sudah tewas saat terjadi sebuah kecelakaan di lautan. Renji pun meminta maaf kepada Mai karena telah membuatnya salah paham. Dan akhirnya mereka berdua pun saling menyatakan cintanya dengan sangat romantis di pinggir dermaga. Renji-san suki desu. Ore to tsukiatte kudasai. Ore to tsukiatte kudasai. Dan Keisuke pun juga menghampiri Moriya bukan untuk menyatakan cintanya juga, melainkan karena Keisuke ingin mengatakan bahwa sekarang ia tidak bisa menerima cinta dari Moriya karena Keisuke masih sangat sayang dengan mendiang istrinya Takae. Moriya pun bisa memahami keputusan Keisuke dengan ikhlas. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Malam itu adalah malam tahun baru. Mereka semua pun berdoa di kuil dengan harapan akan terus menjalani kebahagiaan ini seumur hidup mereka. Namun tiba-tiba datanglah si kakek pemilik resto yang mengatakan kepada Keisuke jangan terlalu berharap lebih karena lebih baik Keisuke menikmati momen-momen saat ini dengan bahagia. Entah apa maksud dari ucapan kakek ini.
Mereka semua pun menghela nafas, menikmati momen yang indah di malam ini sambil menghitung mundur tahun baru bersama-sama. Dan tiba-tiba saat hitungan mundur sudah selesai dan berganti tahun baru, tiba-tiba saja Takai pun jatuh pingsan untuk sesaat. Dan ketika terbangun, sepertinya Takai sudah tidak berada di dalam tubuh Marika lagi, karena ia malah terlihat bingung dan malah lupa dengan Keisuke. Oji-san dare? Mama. Marika! Mereka pun membaringkan Takai di dalam resto untuk sejenak. Dan benar saja kalau Takai sudah tidak ada di dalam tubuh Marika lagi, karena terlihat Takai yang sudah berdiri di samping mereka semua. Singkat cerita, Keisuke, Mai, dan juga Chika pun menunggu Takai terbangun dari tidurnya. Ketika terbangun, ternyata Takai sudah kembali ke dalam tubuh Marika. Keisuke dan Mai pun amat senang karena yang mereka khawatirkan tidak benar-benar terjadi. Tapi tidak dengan Chika, yang malah terlihat sangat kecewa karena ia ingin sekali bertemu dengan anaknya Marika. Hora Mai, sakit shinasai. Doushita no yo? Singkat cerita, Keisuke pun menceritakan kejadian itu kepada Yuri karena Yuri sudah mengetahui bahwa Takai yang bereinkarnasi dengan tubuh Marika. Yuri pun langsung teringat kejadian yang serupa dengan Izumi sewaktu ia tiba-tiba pingsan dan ketika terbangun sudah tidak mengingat Yuri. Dan Izumi pun juga membahas atau menulis sebuah buku tentang reinkarnasi. Karena Yuri merasa Izumi bisa memberitahukan sesuatu kepada mereka, Yuri pun mencoba menghubungi Izumi. Tapi sayang saat itu teleponnya tidak bisa terhubung. Keisuke yang penasaran pun mencari tahu dan membaca novel yang ditulis oleh Izumi. Waktu itu Moria pun menghampiri Keisuke untuk mencairkan suasana karena Keisuke baru saja menolaknya. Melihat Keisuke yang membaca novel milik Izumi, Moria pun memberitahukan bahwa pekan depan akan ada perilisan seri terakhir dari novel milik Izumi tentang reinkarnasi itu. Karena Moria juga membaca novel itu, jadi dia sangat tahu tanggal rilisnya novel milik Izumi. Dan karena Keisuke sangat mengkhawatirkan Takai yang akan menghilang secara tiba-tiba seperti malam yang lalu, ia pun mengajak Takai untuk menemui Izumi dan bertanya sesuatu kepadanya tentang konsep reinkarnasi. Walaupun awalnya Takai menolak usulan Keisuke karena menurutnya mereka terlalu mengkhawatirkan dirinya, tapi akhirnya Takai pun ikut bersama mereka. Singkat cerita, sampailah mereka ke tempat perilisan seri akhir dari novel milik Izumi. Di sana sangat banyak sekali orang yang antusias untuk seri akhir novel milik Izumi itu. Semua orang mengantri tanda tangan dari Izumi di novelnya. Begitu juga dengan Yuri dan Keisuke. Mereka pun mengantri untuk tanda tangan Izumi. Namun, di saat giliran Keisuke meminta tanda tangan dari Izumi dan sekaligus bertanya masalah reinkarnasi kepadanya, Keisuke malah langsung diseret keluar oleh para satpam yang ada di sana. Dan karena Yuri merasa Izumi adalah kawannya, ia pun mencoba berbicara dan menanyakan konsep reinkarnasi itu juga saat itu. Tapi Izumi bahkan tidak merespon apa-apa kepada Yuri, dan Yuri malah diseret juga oleh para satpam yang ada di sana. Tapi ternyata saat mereka sudah berada di luar, Mai melihat pesan yang ditulis oleh Izumi di novel milik Yuri. Dia mengatakan akan menunggu mereka di kafe bawah. Ternyata Izumi masih mengenal Yuri. Sesampainya di kafe itu, Yuri pun menceritakan tentang kakaknya yang bereinkarnasi menjadi anak SD yang ada di sampingnya. Yuri pun mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi melalui Izumi. Yuri mengatakan kepada Izumi kalau tidak percaya dengan ceritanya ya juga nggak masalah. Tapi mengejutkannya ternyata Izumi malah mengatakan dia percaya dengan cerita Yuri. Karena ternyata dirinya sekarang adalah merupakan reinkarnasi juga dari seorang lelaki yang bernama Yoshihara Koji yang kita lihat di episode yang lalu. Mereka semua pun terkejut dengan pengakuan Koji. Koji pun melanjutkan cerita konsep reinkarnasinya. Tapi ia mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidaklah bereinkarnasi. Sebenarnya arwah mereka lah yang merasuki tubuh milik orang lain, atau bisa dibilang meminjam tubuh orang lain.
Koji bertanya kepada Takae apakah dia mengingat saat pertama kali bertemu dengan bocah SD itu dan saat pertama kali ia merasuki tubuh bocah SD itu, karena Koji mengingat semuanya. Ia bertemu dengan Izumi di toko buku waktu itu. Izumi saat itu sedang putus asa karena tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kakinya mengalami cedera yang cukup serius dan tidak bisa masuk di seleksi tim basket karena cita-cita Izumi adalah ingin menjadi seorang atlet basket profesional. Karena putus asanya Izumi saat itu, ia pun merasa bahwa hidupnya sekarang sudah sia-sia dan ingin ia menghilang saja dari dunia ini. Di saat itulah benturan energi terjadi antara Izumi dengan Koji yang mengakibatkan Koji bisa merasuki tubuh Izumi karena Koji yang sangat ingin bisa hidup kembali, sedangkan Izumi sangat ingin menghilang dari muka bumi. Koji juga mengatakan bahwa ia juga melihat kilasan-kilasan ingatan pemilik tubuh itu secara samar-samar seperti halnya Takae. Koji juga menyampaikan bahwa suatu saat tubuh itu harus segera dikembalikan ke pemilik aslinya karena mereka sejatinya bukan bereinkarnasi tapi hanya meminjam tubuh itu. Sedangkan pemilik aslinya juga masih ada keinginan untuk hidup walaupun hanya sedikit. Setelah mendengar itu dari Koji, Takae pun sangat cemas dan khawatir karena memang jika benar adanya seperti itu, maka ia harus mengembalikan tubuh itu kepada Marika dengan konsekuensi dirinya akan menghilang. Singkat cerita, di saat Takae menghampiri Chika di tempat kerja, tiba-tiba saja Chika malah pingsan. Ternyata Chika sangat kelelahan akhir-akhir ini dan juga begitu mengkhawatirkan Marika. Karena saat Marika sadar sesaat di malam tahun baru yang lalu, Marika malah menjauh dan takut kepada Chika. Sedangkan Mai dan Keisuke setelah mendengar penjelasan dari Koji, mereka sangat mengkhawatirkan Takae yang bisa saja menghilang sewaktu-waktu. Singkat cerita, Keisuke pun datang ke resto biasa untuk menenangkan hatinya. Tapi tiba-tiba, kakek pemilik resto ini mengatakan kepada Keisuke bahwa ia pun mengetahui tentang istrinya yang bereinkarnasi di dalam tubuh Marika. Sontak, Keisuke pun lanjut bertanya kepada si kakek tentang istrinya. Ia masih tidak percaya kalau istrinya hanya meminjam tubuh milik Marika. Tapi si kakek mengatakan ia harus bisa menerima kenyataan bahwa istrinya bukanlah bereinkarnasi, tapi hanya meminjam. Dan dia juga harus ikhlas apabila suatu saat tubuh itu harus segera dikembalikan. Takae pun juga bertemu dengan Moriya di resto. Lantas Takae menanyakan perasaan Moriya yang sebenarnya kepada Keisuke. Moriya pun mengatakan walau Keisuke sudah menolaknya, tapi tetap saja dia tidak bisa membohongi dirinya kalau dia sangat mencintai Keisuke dan sangat ingin menikah dengan Keisuke. Walaupun Takae terlihat agak cemburu, tapi ia tetap meyakinkan Moriya untuk terus berusaha mendapatkan hati Keisuke. Karena Takae sendiri tahu betul ia tidak bisa selamanya ada di dalam tubuh Marika. Sementara Takae ingin Keisuke tetap bahagia walau tanpa dirinya. Singkat cerita, malam itu semua orang pun berkumpul karena Takae yang ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka semua. Ternyata Takae sudah mengingat semuanya saat ia pertama kali merasuki tubuh Marika. Selama ini juga Takae sebenarnya selalu datang menemui Keisuke dan Mai untuk melihat keadaan mereka. Tapi di suatu malam, tidak disengaja Takae bertemu dengan Marika yang sedang bersedih di taman dan mendengar Marika yang ingin hilang dari dunia ini selamanya. Takae pun menghampiri Marika untuk menenangkannya. Dan di saat itulah benturan energi terjadi antara Takae dan Marika. Karena Marika yang sangat ingin menghilang dari dunia ini, sedangkan Takae yang ingin sekali bisa bersama dengan Mai dan Keisuke lagi. Takae pun menyadari bahwa dia tidaklah bereinkarnasi, maka sudah seharusnya ia mengembalikan tubuh itu kepada Marika. Walaupun itu sangat sulit untuknya, tapi tetap saja itu harus dilakukan. Mai pun menolak jika Takae harus pergi lagi dari hidup mereka. Begitu juga dengan Keisuke.
Karena mereka semua yang tidak ingin kehilangan Takae lagi, Takae pun merasa kecewa dan menyesal telah kembali lagi kepada Keisuke. Karena kembalinya dirinya kepada Keisuke malah menambah beban bagi mereka semua. Takae pun meminta maaf kepada Mai, Yuri, dan Keisuke karena tidak bisa memenuhi janjinya. Takae berpesan kepada Keisuke untuk tetap tegar walaupun tanpa dirinya. いてさえくれればいい。信じてるから。 Dan akhirnya Takae pun menghilang dari tubuh Marika. Takae? いるよ。 Setelah Takae tidak lagi berada di dalam tubuh Marika, akhirnya kini Marika pun bisa kembali ke dalam tubuhnya. Chika akhirnya menyadari yang dilakukan kepada Marika selama ini adalah salah. Chika pun meminta maaf kepada Marika karena telah mengabaikannya dan membuat hidupnya dalam kesedihan. Marika. Nakanai Mama. Kehidupan Keisuke dan Mai pun kembali seperti semula, lemas, lesu, lunglai, dan menjadi zombie lagi seperti sedia kala. Di kantor, Keisuke pun terlihat sangat tidak bersemangat menjalani kehidupannya lagi. Tapi ternyata Takae tidaklah benar-benar pergi. Takae masih berada di dunia ini, bahkan ia masih memperhatikan Keisuke dan Mai walau mereka tidak bisa melihatnya. Bahkan saat ada teman sekantornya yang menghina atau meremehkan Moria pun, Keisuke tidak berbuat apa-apa. Ia benar-benar menjadi zombie yang tidak berguna setelah kepergian Takae. Begitu juga dengan Mai, ia juga masih tidak bisa menerima Takae yang telah pergi meninggalkan mereka. Bahkan sampai mengacuhkan Renji saat ingin menghubunginya. Di tempat lain, Yuri pun bertemu dengan Izumi di resto biasa. Ternyata Yuri sudah menceritakan semuanya kepada Izumi, bahwa ia telah dirasuki oleh arwah Yoshihara Koji. Begitu juga dengan Marika yang telah dirasuki oleh kakaknya Takae. Namun Izumi tidaklah marah. Malah ia merasa kasihan kepada mereka. Apakah yang mereka inginkan sudah tercapai atau belum setelah meminjam tubuh mereka? 幸せだったのかな。もう成仏できたのかな。 Malam harinya, Takae pun berkunjung ke resto si kakek. Ia menggerutu kepada si kakek karena hanya dialah yang bisa melihatnya dan juga bisa berbicara dengannya. Tidak lama kemudian, datanglah Keisuke ke resto itu juga. Ternyata Keisuke setiap hari datang ke resto dan berharap bisa bertemu lagi dengan Takae dalam wujud anak SD. Keesokan harinya saat Keisuke sedang bersama Moria untuk mencari tempat yang strategis untuk pemasaran produk baru dari perusahaan mereka, tidak sengaja Keisuke malah melihat Marika yang bersama dengan Chika sedang bermain dan bergembira. Karena Keisuke yang masih belum ikhlas kehilangan Takae, Keisuke pun lantas buru-buru pergi karena tidak ingin melihat Marika lagi. Karena itu akan semakin menyakiti hatinya. Moria yang heran dengan sikap Keisuke pun lantas menghampiri Marika di sana. Saat itu Moria pun heran dengan Marika karena Marika tidak mengenal Moria. Padahal selama ini mereka sangat sering berbicara. 誰ですかなと思ってたんだ。モリアです。ほら景色を。 Malam harinya, Renji pun datang ke rumah Keisuke untuk menjumpai Mai karena Renji khawatir kepadanya karena Mai tidak pernah membalas pesannya. Tapi Mai malah menolak mentah-mentah kedatangan Renji dan malah mengusir Renji dengan halus agar ia segera pergi dan jangan memperdulikan dirinya untuk sementara waktu. Keisuke pun mencoba membujuk Mai agar tidak memperlakukan Renji seperti itu dan mengikhlaskan Takae yang telah pergi. Tapi apa mau dikata, kesedihan Mai benar-benar sudah tidak bisa dibendung lagi. Mai merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia hidup setelah kepergian Takae untuk kedua kalinya. Mai. もうどうでもいい。ママが10年ぶりに帰ってきたけど、またいなくなっちゃう。ママと一緒に消えちゃえばよかったんだよ。 Keisuke pun jadi semakin galau karena putri semata wayangnya, Mai, yang lebih terpukul darinya dan lebih sedih dibandingkan saat pertama kali kehilangan Takae.
Namun saat kegalauan Keisuke yang sudah tidak berujung lagi, tiba-tiba ia mengingat pesan Takae kalau dia harus bisa terus melanjutkan hidupnya walaupun tanpa dirinya, dan harus bisa menjadi ayah yang baik bagi Mai. Karena Keisuke yang sudah mulai sadar meratapi kepergian Takae tidak akan merubah apapun, ia pun memutuskan untuk lepas dari segala kesedihannya. Kini pagi-pagi sebelum berangkat kerja, Keisuke pun masih sempat membuatkan sarapan untuk Mai. Dan di kantor pun, kini Keisuke sudah tidak termenung seperti biasanya. Bahkan Keisuke mengajak makan siang teman sekantornya yang bernama Uda yang waktu lalu meremehkan Moriya. Ternyata Keisuke mengajak Uda makan untuk sedikit menceramahinya karena ia melampiaskan kekesalan dan meremehkan Moriya tempo hari. Setelah diceramahi Keisuke, Uda pun meminta maaf kepada Moriya dan malah bersedia untuk membantu pekerjaan Moriya. Ternyata Takae masih mengunjungi resto untuk berbicara dengan si kakek. Tapi ternyata kebetulan di sana juga ada Yuri. Yuri saat itu ingin mengajukan komiknya lagi kepada sang editor karena tidak ingin mengecewakan kakaknya Takae. Si kakek pun berpura-pura melihat komik buatan Yuri yang ternyata tujuannya agar bisa menunjukkan komik itu kepada Takae. Saat itu bahkan Yoshihara Koji juga mengunjungi resto karena ingin melihat keadaan Yuri. Setelah puas melihat kegigihan Yuri yang terus melanjutkan hidupnya dengan semangat, akhirnya Takae pun puas dan berpamitan kepada Yuri. Begitu juga dengan si kakek. Di tempat lain, ternyata Marika menyadari bahwasannya selama ini dia telah menjadi orang lain sambil menggambar sosok Takae yang selalu ia lihat di dalam mimpinya. Chika pun memberitahukan yang sebenarnya kepada Marika, bahwasanya selama ini ia tidak bermimpi karena sebenarnya ia telah dirasuki oleh Takae yang sedang digambar oleh Marika. Sesampainya di rumah, Keisuke mendapati makanan yang ia sediakan untuk putrinya, Mei, tidak disentuh sedikit pun sedari pagi hingga malam. Keisuke pun jadi amat cemas dengan Mei. Karena Keisuke tidak ingin membiarkan keadaan ini berlarut-larut, ia pun memutuskan untuk memasak makanan yang biasa Takae hidangkan untuk mereka, agar Mei bisa sedikit melepas kesedihannya. Setelah Keisuke menyiapkan semuanya, tetapi tetap saja Mai tidak mau turun dan makan bersamanya. Malah kesedihannya semakin memuncak dan tidak terkendali. Keisuke pun mencoba menenangkan dan menguatkan Mai agar bisa mengikhlaskan kepergian Takae untuk selamanya. Keisuke mengajak Mai untuk bisa memahami arti dari keajaiban yang mereka dapatkan dari kembalinya Takae dalam hidup mereka, agar Takae tidak kecewa kepada mereka dan bisa tenang di alam sana. Setelah perbincangan yang begitu alot yang dilakukan Keisuke untuk membujuk putrinya Mai, akhirnya Mai pun luluh dan bisa mengikhlaskan kepergian Takae dari hidup mereka. Sambil makan bersama, mereka pun mengenang kembali masa-masa yang begitu sangat indah dan bahagia saat masih bersama Takae. Dan di saat Takae sudah hendak pergi dari dunia ini selamanya, tiba-tiba Marika pun muncul di sana mencari Takae. Ternyata Marika keluar dari tubuhnya karena ingin memberikan kesempatan kembali kepada Takae untuk bisa berpamitan kepada Keisuke dan Mai. Karena saat Takae keluar dari tubuh Marika terakhir kali, Takae bahkan belum sempat berpamitan dengan benar dan malah masih meninggalkan luka di hatinya. Takae pun berterima kasih kepada Marika yang masih mau memberikan kesempatan itu kepadanya. Dan akhirnya untuk sekali lagi Takae bisa berjumpa dengan Keisuke dan Mai di dalam wujud anak SD.
Pagi-pagi sekali Takai pun langsung menuju ke rumah di saat Keisuke sedang memasak. Keisuke dan Mai pun terkejut karena ada tamu di pagi hari yang tiba-tiba mengunjungi mereka. Saat mereka lihat, ternyata itu adalah Takai yang sudah berdiri di depan rumahnya. Mereka pun langsung memeluk Takai, menahan haru dan bahagia karena Takai yang akhirnya bisa kembali lagi kepada mereka semua. 今日は何の日か覚えてる？楽しくさよならしましょう。 Pagi itu mereka pun merayakan kembalinya Takai dengan makan bersama. Walaupun Takai sudah kembali, tapi Mai masih sedikit kecewa karena Takai yang hanya kembali kepada mereka hanya untuk 1 hari saja. Yang artinya ini adalah benar-benar hari terakhir bagi mereka untuk bisa bersama. Takai pun mengajak Mai dan Keisuke untuk melakukan apapun yang mereka inginkan untuk menghabiskan waktu yang hanya 1 hari ini saja, agar mereka semua bahagia dan tidak ada penyesalan lagi bagi mereka saat Takai benar-benar pergi esok. Karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan Keisuke dan Takai, mereka pun memutuskan pergi berbelanja untuk menyenangkan putri mereka, Mai. Takai pun membelikan apa saja untuk putri tercintanya, dari pakaian sampai perhiasan. Yang seharusnya hari itu adalah hari bahagia untuk mereka, tapi tidak dengan Keisuke, karena ia malah harus membayar semua tagihan belanja yang diambil oleh Takai, bahkan sampai nyicil. Sesampainya di rumah, Mai dan Keisuke pun mempunyai sebuah ide. Karena selama ini Takailah yang selalu menuruti kemauan mereka dan memanja mereka, sekarang Mai dan Keisuke yang mempersilahkan Takai meminta apapun kepada Mai dan Keisuke sebagai bentuk rasa terima kasih mereka kepada Takai. Takai pun meminta Mai untuk bertemu dengan Renji dan meminta maaf kepadanya karena Takai tahu bahwa Mai yang sedang mengacuhkan Renji. もう少し待っててもらえませんか？ごめんなさい。 マジで嫌われたのかと思った。 Setelah Mai meminta maaf kepada Renji, Takai pun meminta Renji agar ia bersedia bermain permainan menyapa orang tua, atau bisa dibilang berpura-pura melamar Mai di hadapan Keisuke dan Takai. Awalnya Renji sangat gugup melakukan permainan yang diminta oleh Takai, tapi tiba-tiba Renji pun membulatkan tekadnya untuk melakukan permainan itu dengan serius, bukan hanya sekedar permainan, bahwa Renji ingin Mai menjadi istrinya. ちゃんと地に足つけて、この先もずっと一緒にいたいと思ってます。結婚させてください。爪をよろしくお願いします。 Setelah mendengar ungkapan perasaan yang begitu tulus dari Renji untuk putrinya, Takai pun meminta Keisuke untuk memikirkan tawaran Moriya untuk menikah dengannya karena Takai tahu bahwa Moriya bersungguh-sungguh mencintai Keisuke. Tapi Keisuke tetap menolak usulan Takai karena ia merasa dia sudah kakek-kakek dan tidak pantas untuk Moriya. Namun seketika Keisuke pun langsung menghubungi Moriya untuk meminta bantuannya. Keisuke pun tanpa ragu-ragu memberitahukan kepada Moriya bahwa istrinya Nijima Takai telah hidup kembali dan bereinkarnasi menjadi seorang anak SD di dalam tubuh Shiraishi Marika. 妻が帰ってきたんです。話じゃないのは分かってます。でも紛れもなく学生の姿で、白石まりかさんの姿で。 Mendengar perkataan Keisuke itu, Moriya pun sepertinya percaya bahwa Takai telah bereinkarnasi di dalam wujud Marika. Karena waktu lalu saat ia menghampiri Marika, tapi dia tidak mengenal Moriya sama sekali. Padahal mereka sudah sangat sering berbicara empat mata. Singkat cerita, saat Takai dan Mai pulang, ia sudah disambut oleh Keisuke dengan kejutan hadiah ulang tahun yang sangat istimewa untuk Takai, yaitu Keisuke membukakan sebuah restoran di rumah mereka. Karena impian Takai selama ini adalah mempunyai sebuah restoran. Ternyata Keisuke meminta bantuan Moriya untuk menyiapkan restoran itu. Takai pun amat terharu dengan kejutan yang diberikan oleh Keisuke untuknya. Tidak lama kemudian, datanglah semua orang yang diundang oleh Keisuke untuk acara pembukaan restoran. Dari si kakek pemilik resto, teman sekantornya, sampai dengan Moriya yang juga pasti datang ke pembukaan restoran mereka.
Di sini hanya Yuri yang tidak datang karena Takae tidak memberitahukan kepada Yuri ia telah kembali ke dalam tubuh Marika. Dikarenakan Yuri yang sedang fokus membuat komiknya yang akan launching sebentar lagi. Dan akhirnya semua orang pun sudah berkumpul. Takae pun menjadi koki di pembukaan restoran mereka. Semua orang sangat kagum dengan kehebatan memasak Takae. Moriya yang tadinya masih sedikit ragu dengan cerita Keisuke, akhirnya ia pun percaya karena melihat semua foto yang terpajang di rumah Keisuke, yaitu foto keluarga bersama Takae yang berada di dalam tubuh Marika. Takae benar-benar senang melihat semua orang berkumpul menikmati masakannya dan tertawa dengan ceria bersama. Takae juga sangat senang melihat Keisuke yang tertawa bahagia dengan Moriya. Keisuke benar-benar sudah bisa melepas Takae dengan ikhlas, yang padahal ini adalah hari terakhir untuk mereka. Takae pun jadi merasa tidak ada penyesalan lagi jika harus meninggalkan Keisuke dan Mai. Tidak terasa, waktu pun begitu cepat berlalu. Semua orang pun berterima kasih atas hidangan yang Takae berikan untuknya. Satu persatu dari mereka pun beranjak pulang. Sebelum Moriya pulang, Takae yang sudah sangat percaya dengan cinta tulus Moriya untuk Keisuke, Takae pun menitipkan Keisuke kepada Moriya selepas ia tiada nanti. Keisuke wo yoroshiku ne. Ya, akhirnya kejutan Keisuke pun berjalan lancar. Takae sudah tenang karena tidak ada penyesalan lagi baginya jika harus meninggalkan mereka semua. Tapi tiba-tiba ia teringat satu penyesalan lagi yang ia tinggalkan, yaitu kebun mereka yang sudah rusak setelah ia tiada 10 tahun yang lalu karena Keisuke yang tidak merawatnya. Takae pun meminta Keisuke untuk memperbaiki kebun itu untuknya setelah ia tiada. Lantas Keisuke tidak ingin menunda perbaikan kebun itu menunggu Takae menghilang dari dunia ini. Keisuke pun mengajak Takae untuk segera memperbaiki kebun itu bersama-sama karena Takae yang masih mempunyai sisa waktu sebelum fajar. Mereka semua pun akhirnya pergi ke kebun dengan meminta bantuan Renji untuk mengantar mereka ke sana. Sesampainya di kebun, sebelum mereka memperbaiki kebun itu untuk yang terakhir kalinya, Takae pun berterima kasih kepada Mai dan Keisuke karena telah menjadi keluarganya selama ini. Karena Takae merasa benar-benar bahagia sepanjang hidupnya. Bahkan setelah ia bereinkarnasi pun kebahagiaan itu selalu ia rasakan karena memiliki keluarga seperti mereka. Singkat cerita, fajar pun mulai tiba. Keisuke, Mai, dan Takae pun sudah memperbaiki kebun mereka dan mulai menanaminya kembali. Setelah Takae selesai menanami kebunnya, tiba-tiba ia pun lemas dan terjatuh di pangkuan Keisuke yang menandakan bahwa sudah waktunya Takae untuk segera pergi. Dan sebelum Takae benar-benar menghilang, Mai dan Keisuke pun berterima kasih kepada Takae karena telah kembali lagi ke dalam hidup mereka dan menjadi seorang ibu sekaligus istri yang hebat untuk mereka semua. Dan akhirnya Takae pun benar-benar menghilang untuk selamanya. Setelah kepergian Takae untuk yang terakhir kali ini, Keisuke benar-benar sudah ikhlas hidup tanpa Takae. Kehidupan sehari-harinya kini sudah tidak lemas seperti zombie lagi. Begitu juga dengan Mai. Kini mereka menjalani hari-harinya dengan sangat ceria agar Takae tidak kecewa kepada mereka di alam sana. Bahkan kini Keisuke benar-benar sudah akrab dengan Moriya. Yuri juga sudah menggapai impiannya menjadi seorang komikus profesional. Mai juga terlihat sangat bahagia bersama Renji. Takae yang telah pergi dengan bahagia, Keisuke yang sudah menjalani hidup dengan bahagia juga. Semua orang pun berakhir dengan bahagia. Dan Suma Sogakusei ni Naru pun tamat.
Itulah dia serial dari Suma Sogakusei ni Naru, drama yang sangat luar biasa buat saya khususnya ya. Karena sepanjang episode kita disuguhkan dengan adegan-adegan yang penuh rasa kasih sayang dari sebuah keluarga, yang membuat saya benar-benar banyak berlinangkan air mata. Apalagi dari segi akting dan penjiwaan Marika benar-benar sangat sempurna. Sampai saya lupa kalau ini hanyalah sebuah film drama dan terus saja mencucurkan air mata. Dan sekian dari saya, Campur Film undur diri, arigato gozaimashita dan ciao. The best kalian pokoknya guys. The best, sangat the best.